Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome in English learning with me, Mrs. Rimachani. Well student, for this time we learn chapter 11. See the title here. Yes, we made it. Student, we will learn to keep an account of events and activities in order to share our experience, to show that we are proud of them, to learn from them, and to report them. Hari ini kita akan belajar untuk memberikan sebuah laporan dari suatu peristiwa atau aktivitas agar kita berbagi pengalaman kita, kemudian menunjukkan kita bangga pada mereka untuk belajar dari mereka dan untuk melaporkan mereka. Dari sini berarti kita akan belajar reconstruct. Hari ini kita belajar text recon. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi reconstruct. 2. Mengidentifikasi generic structure reconstruct. 3. Mengidentifikasi social function reconstruct. 4. Mengidentifikasi model of reconstruct. 5. Mengidentifikasi significance of lexicogrammatical features of reconstruct. Terakhir, bisa membuat reconstruct atau bisa membuat text recon. Student, see this slide. There is a boy, little boy. Ada seorang anak kecil sedang apa ini? Wah, sedang melamun, mengingat sesuatu ya. Ini ingatannya begini. Dalam pikirannya dia bercerita seperti ini. Last Sunday, I went to the beach with my parents. First, we enjoyed the nice weather. Then, we played volleyball. After that, we walked along the beach. It was great holiday. Student, kan masih ingat beberapa kata seperti yang dicetak merah itu ya? When, ini kata kerja bentuk 2, bentuk lampu ya. Enjoy it, enjoy ditambah ed. Ada juga bentuk 2, play it. Kemudian walk ditambah ed. Kemudian ada to be was. Nah, ini bentuk past tense ya. Bentuk past tense berarti ini mengungkapkan hal-hal yang sudah lalu. Wah, ini adalah Sunday, berarti kejadiannya sudah yang lalu ya. Ini anak kecil ini nanti mengungkapkan pengalamannya ya. Yang apa yang telah dilakukan yang lalu. Nah, ini adalah model dari text recon. Kalau begitu kita pelajari sekarang apa itu text recon. Reconstruct. It is a text which has social function to retell past event for the purpose of informing or entertaining. Jadi text recon itu tag yang punya social function, fungsi sosial, to retell past event, untuk menceritakan kembali peristiwa yang lalu. Kemudian, the purpose of reconstruct, tujuan dari text recon itu untuk informing or entertaining the reader, untuk menginformasikan atau menghibur pembaca, menginformasikan tentang sesuatu, mencerita yang lalu, dan menghibur pembaca.
the generic or schematic structure of recon stack. Pola dari teks recon, ya, the recon stack is organized to include, ya. Pola dari teks recon ini terdiri dari 3 bagian. The first, yang pertama, orientation. Apa itu orientation? To provide the setting or providing background information needed to understand the text and to introduce participant who was involved, where it happened, and when it happened. Ya, orientation itu provide, menyediakan, mengungkapkan setting, providing background, menyediakan, mengungkapkan background, latar belakang, informasi yang dibutuhkan untuk memahami teks, and to introduce participant, dan untuk memperkenalkan pelaku, who has involved, who, siapa yang terlibat, where it happened, di mana terjadinya, when it happened, kapan kejadiannya. Kemudian bagian yang kedua, series of event, serial peristiwanya. To tell what happened, untuk menceritakan apa yang terjadi. In what sequence, it usually recounts in a chronological order, yang biasanya sekuensi secara urut, ya, recounts in chronological, secara kronologis, ada urutan peristiwanya. Kemudian yang bagian ketiga, reorientation. To identify optional closures of event. Ya, untuk mengidentifikasi opsional, ya, pilihan, ungkapan, pendapat. Closure of event, penutup dari peristiwa. Reorientation as a personal comment and a evaluative remark on the incident. Ya, reorientasi ini sebagai komentar pribadi dan atau sebagai kata-kata evaluasi dari peristiwa insiden tadi, insiden yang telah dilakukan. Ya, maksudnya struktur penyusunan recon stack itu ada 3 tadi, ya. Orientasi itu sebagai pembuka. Bagian orientasi berisi informasi dasar yang menjawab pertanyaan who, siapa, why, di mana, when, kapan. Series of event, pada bagian isi atau events ini saatnya kalian menjawab pertanyaan bagaimana kejadiannya atau mengapa terjadi seperti itu. Kalian ceritakan kisahmu. Dan jangan lupa pakai adverb phrases atau kata keterangan. Kemudian pada reorientation, di bagian penutup tulislah kesimpulan atau pendapatmu tentang ceritamu tadi secara keseluruhan atau secara singkat. Significance of lexicogrammatical features of recon stack. Adapun gramatikalnya, ya. Recon stack itu pertama, to focus on specific participant. Ya, fokusnya pada pelaku tertentu, spesifik. Use a material process. Menggunakan material proses itu yang mengungkapkan aktivitas fisik. Kata kerja yang mengungkapkan aktivitas fisik. Kemudian to identify circumstance and place. Mengidentifikasi keadaan dan tempat. Kemudian use past tense, menggunakan past tense tadi, ya, seperti contoh tentang anak tadi, ya. Anak tadi menceritakan apa yang dilakukan yang lalu tadi, ya. Last Sunday played, itu menggunakan past tense, kata kerja bentuk 2. To focus on temporal sequence. Ya, fokus pada temporal sequence, urutan waktu. Jadi ciri-ciri recon stack tadi menggunakan past tense. Kemudian
Terdapat adverbial phrases, keterangan waktu dan tempat. Kemudian menggunakan conjunction, ada kata penghubungnya, menggunakan first, then, kemudian next. Tapi yang di anak tadi hanya then ya. Shouldn't. Bentuk reconstruct itu bisa bermacam-macam. Reconstruct can be in the form of number one, factual. Yang diceritakan dalam teks merupakan cerita sesuai fakta. Contohnya laporan kepolisian. Nah, kalau Pak Polisi melaporkan sesuatu, ada laporan kepolisian, itu berarti kan peristiwanya sudah terjadi. Berarti menceritakan hal yang sudah lalu. Kemudian personal. Kalian sebagai penulis ya, sebagai yang bercerita, pasti punya pengalaman ya untuk melakukan sesuatu atau apapun. Nah, secara personal, secara pribadi ya, ini bisa berupa personal experience, pengalaman pribadi boleh ya. Kemudian personal letter, surat pribadi, ini bisa diungkapkan sebagai teks recon. Kemudian yang ketiga, imajinatif. Ini sama seperti yang sudah dibahas tadi. Bentuknya imajinatif recon. Tulisanmu tentang pengalaman itu termasuk ke bentuk teks personal. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai imaginative experience. Ya, jadi meskipun itu belum dialami, kita bisa berimajinasi ya, berkhayal, misalnya menceritakan pengalaman yang lalu apa gitu, diandikan, yang diceritakan yang lalu kamu mengalami apa, itu boleh, itu sebagai imaginative experience. Kemudian bagian berikutnya, maaf tidak ada tandanya ya, biography of someone popular ya. Ini bisa biografi atau riwayat hidup orang yang terkenal. Misalnya cerita tentang kehidupan, riwayat hidupnya Bung Hatta, kemudian riwayat hidupnya Bung Karno, R.A. Kartini. Ini itu bisa diungkapkan sebagai biography of someone popular. Ini masuk dalam teks recon. Oke, student. Example of recon text. Contoh dari teks recon ini kita baca ya. Misalnya, that Sunday evening, I felt very tired after hanging out the whole day with my friend in a mall. Yeah. That Sunday evening. Okay. As soon as I arrived home, I hung my jacket on a hanger and got ready to take a rest. Suddenly, I remembered that I had to call a friend. I looked for my cell phone everywhere, but I couldn't find it. I was getting panicky. I asked everyone at home whether they knew where my cell phone was, but no one understood about it. Well, I lost my phone, I thought. Then I had an idea. I asked my brother to call my phone. To my surprise, I heard it was ringing in my jacket. Finish? Ya, yang dicetak merah-merah itu coba kita amati. That Sunday evening, minggu malam ya, evening, minggu malam berarti sudah yang lalu ya. Minggu malam itu berarti itu sudah yang lalu. I felt, saya merasa, bentuk dua ya, very tired, sangat lelah, after hanging out the whole day with my friend in a mall, setelah jalan-jalan cuci mata sepanjang hari dengan temanku di mall. Waduh, sepanjang hari loh. As soon as I arrived home, segera saya tiba di rumah, I hang my jacket on a hanger, saya menggantungkan jaket saya di hanger ya, and got ready to take a rest, dan bersiap-siap untuk segera beristirahat maksudnya. Suddenly, I remember, tiba-tiba saya ingat, that I had to call my friend, saya harus menelpon teman saya. Jadi
remember it, tulisannya begitu ya, bentuk 2. I looked for my cell phone everywhere. Saya looked for, mencari handphone saya di mana saja. But I couldn't find it. Saya tidak bisa menemukannya. I was getting panic. Saya jadi panik. I asked everyone at home whether they knew where my cell phone was, but no one understood about it. Saya bertanya pada tiap orang yang ada di rumah, apakah mereka tahu di mana handphone saya, tapi tak seorang pun yang tahu. Well, I lost my phone. Saya kehilangan handphone, pikir saya. I thought that then I had an idea. Kemudian saya punya ide. I asked my brother to call my phone. Saya meminta saudara laki-laki untuk menelpon ke handphone saya. To my surprise, wow, mengejutkan. Betapa terkejutnya aku. I heard it was ringing in my jacket. Saya mendengar dia berbunyi, berdering di jaket saya. Wow. Okay, best student, I think that's all for now. Yeah, thank you very much for your kind of attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.